Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada pagi ini kita akan membahas tentang materi ilmu kalam, yaitu tentang Jabariyah dan Qadariyah. Saya berharap mudah-mudahan Anda semuanya yang sedang di rumah dalam keadaan sehat dan afiat. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, minum yang banyak, makan makanan yang mengandung banyak gizi, buah, dan lain-lain sebagainya. Oke, untuk lebih jelasnya saksikan penjelasan saya dalam video berikut ini. Jika kalian menyukai, jangan lupa like dan share video ini. Aliran Jabariyah dan aliran Qadariyah menarik untuk dipelajari. Jabariyah dan Qadariyah ini dua doktrin dalam aliran ilmu kalam, dua aliran dalam ilmu kalam yang memiliki doktrin saling bertentangan keduanya. Nah, bagaimana lebih detailnya? Untuk itu kita bahas terlebih dahulu. Yang pertama adalah tentang Jabariyah. Maaf. Sebelum kita membahas tentang siapa-siapa tokohnya, kemudian bagaimana doktrin aliran Jabariyah, kita bahas terlebih dahulu tentang pengertian aliran Jabariyah ini, baik segi bahasa maupun dari segi istilah. Dari segi bahasa, Jabariyah berasal dari bahasa Arab, yaitu Jabaro, yang memiliki arti memaksa. Sedangkan menurut istilah, kata Jabariyah, arti Jabariyah adalah menolak adanya perbuatan dari manusia dan menyandarkan semua perbuatan yang dilakukan manusia itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut aliran Jabariyah, manusia ini tidak memiliki daya, tidak memiliki kekuatan untuk melakukan segala tindakan-tindakan perbuatannya. Semua itu dilakukan karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut aliran Jabariyah. Bagaimana asal usul lahirnya Jabariyah? Ada beberapa pendapat, yang pertama, aliran Jabariyah ini telah muncul pada masa dinasti Umayyah. Ketika itu sedang terjadi perbincangan di antara ulama mengenai tentang kadar dan kekuatan manusia ketika berhadapan dengan kekuasaan Tuhan. Ini menurut menurut pendapat yang pertama. Yang kedua, aliran Jabariyah ini telah ada sebelum Islam, yang mana telah ada di Arab sebelum Islam datang. Hal itu dipengaruhi akibat kehidupan bangsa Arab yang diliputi gurun pasir. Ini mempengaruhi pola berpikir mereka. Apa pengaruhnya? Di sana tidak ada tumbuhan atau apapun yang bisa tumbuh. Kalaupun ada rumput yang hidup, tuh rumputnya menjadi kering. Sehingga pemikiran kepasrahan mereka seperti ini yang menyebabkan lahirnya aliran Jabariyah. Kemudian yang berikutnya, benih-benih aliran Jabariyah ini ada yang berpendapat telah ada semenjak zaman Nabi. Suatu hari ini Nabi pernah menjumpai sahabat yang sedang bertengkar dalam masalah takdir. Kemudian Nabi melarang mereka memperdebatkan persoalan tersebut agar terhindar dari kekeliruan penafsiran tentang ayat Tuhan mengenai takdir. Yang terakhir, konon katanya aliran Jabariyah ini timbul akibat pengaruh pemikiran agama lain selain agama Islam, yaitu pengaruh agama Yahudi bermazhab Qura dan juga pengaruh agama Nasrani atau Kristen bermazhab Yakobin. Ini benih-benih atau asal usul munculnya lahirnya Jabariyah. Lalu sebab bagaimana kemunculan aliran Jabariyah ini? Sebab kemunculannya ada dua. Yang pertama itu adanya sebagai penentang atau pembanding adanya paham Qadariyah. Jadi paham Qadariyah terlebih dahulu, baru lahirnya muncul paham Jabariyah. Untuk itu Qadariyah dan Jabariyah saling bertentangan. Kemudian yang kedua,
terlalu tekstual mereka dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Mereka tidak berani menakwilkan ayat-ayat Al-Quran ini sehingga mereka tekstual. Misalnya Allah melihat. Jadi melihatnya Allah itu seperti melihat manusia, memiliki mata. Allah mendengar. Mendengar itu berarti pakai telinga. Kira-kira seperti itulah tekstualnya mereka dalam memahami ayat. Kemudian yang berikutnya kita akan bahas tokoh-tokoh aliran Jabariyah. Tokoh yang pertama namanya Ja'ad bin Dirham. Ja'ad adalah seorang maulana Bani Hakim yang tinggal di Damaskus. Ia dibesarkan dalam lingkungan orang Nasrani yang senang membicarakan teologi. Semula ia percaya untuk mengajar di lingkungan pemerintah Bani Umayyah. Ia dipercaya mengajar di lingkungan Bani Umayyah. Tetapi pemikiran-pemikirannya dianggap kontroversial oleh Bani Umayyah, sehingga Bani Umayyah menolaknya. Kemudian Ja'ad bin Dirham ini lari atau pergi ke Kufah. Di sana ia bertemu dengan Jaham. Nah, melalui Jaham inilah ditransfer seluruh pemikiran Ja'ad ini. Kemudian Jahamlah nanti yang mengembangkan aliran Jabariyah ini. Jaham nama lengkapnya adalah Abu Mahrus Jaham bin Safwan. Ia berasal dari Khurasan, bertempat tinggal di Kufah. Kelebihan Jaham ini apa? Jaham ini adalah seorang dai, penceramah yang fasih dan lincah, orator dalam menyampaikannya, sehingga menarik untuk diterima dalam menyampaikan dalam berceramah tadi. Kemudian yang ketiga ada namanya Husain Muhammad Al-Najjar. Nama lengkapnya Husain Muhammad bin Najjar, wafatnya tahun 230 Hijriah. Pengikut Najjar ini disebut dengan Najjariyah. Kemudian yang terakhir namanya Ad-Dirar atau Dirar bin Amr. Tidak terlalu dijelaskan siapa beliau, tapi ini adalah tokoh-tokoh aliran Jabariyah. Bagaimana ajaran Jabariyah? Nah, secara umum Jabariyah ada dua. Ada namanya Jabariyah ekstrim, ada namanya Jabariyah moderat. Jabariyah ekstrim memiliki beberapa pemikiran. Yang pertama, manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Ia tidak mempunyai daya dan tidak mempunyai kehendak sendiri dan tidak mempunyai pilihan. Artinya semua perbuatan manusia itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang makhluknya itu tak ubahnya seperti wayang. Hanya sebagai penggerak saja, yang menggerakkan adalah dalang. Yang kedua, surga dan neraka tidak kekal. Yang kekal itu hanya Allah. Jika suatu saat makhluknya masuk neraka atau masuk surga, itu akan berakhir. Akhirnya bagaimana? Wallahu a'lam. Hanya Jabariyah itu yang tahu. Kemudian yang ketiga, iman adalah makrifah atau membenarkan dengan hati saja. Ini sama dengan aliran Murji'ah. Iman itu yang terpenting di dalam hati, tidak berkaitan dengan perbuatan manusia. Apakah dia mencuri, merampok, membunuh, dia tetap beriman. Tidak sholat, yang penting dia beriman, karena iman itu sesungguhnya hanya ada letaknya di dalam hati. Ini menurut aliran Jabariyah, sama seperti yang disampaikan oleh Murji'ah. Kemudian yang berikutnya, kalam Tuhan adalah makhluk. Al-Quran itu adalah makhluk menurut aliran Jabariyah. Kalau makhluk, suatu saat Al-Quran juga akan mati, akan habis. Sekullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang memiliki nyawa akan mati. Itu nyawa. Makhluk ini artinya ciptaan. Seluruh ciptaan Allah, baik itu bumi, langit, dan lain sebagainya, suatu saat akan binasa. Kalau Al-Quran makhluk, berarti suatu saat juga akan berakhir, akan binasa. Kemudian yang berikutnya, Allah tidak dapat dilihat dengan indera mata nanti di akhirat. Jadi Allah tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Bagaimana melihatnya? Mungkin ada indera keenam. Aliran moderat, Tuhan menciptakan perbuatan manusia, baik itu positif atau negatif. Nah, di sini lebih
lebih luas, lebih fleksibel, lebih toleran. Walaupun manusia menciptakan perbuatan positif dan negatif, tetapi manusia berperan, mempunyai bagian di dalamnya. Manusia diciptakan oleh Allah memiliki tenaga, memiliki daya. Daya itulah yang membuat manusia akan memilih apakah positif ataupun negatif. Yang kedua, manusia tidak dipaksa dan tidak pula menjadi pencipta dari perbuatan. Jadi manusia walaupun boleh memilih, tapi dia tidaklah, perbuatan yang dilakukan itu bukan perbuatan manusia, sudah ada ketentuannya dari Allah. Kemudian yang berikutnya, Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat. Nah, tidak dapat dilihat dengan indera mungkin. Nah, bagaimana cara melihatnya? Wallahu a'lam. Kemudian aliran Jabariyah telah selesai. Berikutnya aliran Qadariyah. Pertama kita bahas terlebih dahulu pengertian Qadariyah. Secara bahasa, aliran Qadariyah berasal dari bahasa Arab, yaitu qadara, yang memiliki arti kemampuan dan kekuatan. Sedangkan menurut istilah, salah ini bukan Jabariyah, maksudnya adalah Qadariyah, adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Allah. Artinya, manusia dalam melakukan sesuatu baik ataupun buruk, semua adalah perbuatan manusia itu sendiri. Tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut aliran Qadariyah. Ini Qadariyah, maaf, bukan Jabariyah. Kemudian, bagaimana asal usul Qadariyah? Hanya ada beberapa pendapat saja. Yang pertama, sebenarnya aliran Qadariyah ini dipelopori oleh Ma'bad al-Jauhani dan Ghilan al-Dimashqi, yaitu sekitar tahun 70 Hijriah atau 689 Masehi. Pendapat yang kedua ini kurang kuat, tetapi perlu disampaikan juga. Konon asal-usul Qadariyah ini adalah dari seseorang yang bernama Susan. Susan ini sebelumnya penganut Nasrani yang kemudian masuk Islam, kemudian murtad kembali. Kemudian tokoh-tokoh aliran Qadariyah, tokohnya tidak banyak, yang terkenal hanya dua, yaitu pendirinya tadi, Ma'bad bin al-Jauhani dan Ghilan al-Dimashqi. Lalu bagaimana doktrin aliran Qadariyah? Menurut Qadariyah, orang yang berdosa besar itu bukanlah kafir dan bukan mukmin, tetapi fasik. Kalau fasik berarti masuk neraka, kekal di dalamnya. Itu orang yang melakukan dosa besar. Dosa besar apa saja? Di antaranya syirik, durhaka kepada orang tua, makan harta anak yatim, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, Allah tidak menciptakan amal perbuatan manusia, melainkan manusia yang menciptakannya. Nah, ini kebalikan dari aliran Jabariyah tadi. Kalau Jabariyah semua kehendak Allah. Kalau Qadariyah tidak ada campur tangan Allah. Kemudian yang ketiga, Allah Maha Esa. Bagaimana Esa yang dimaksud aliran Qadariyah? Di sini memiliki arti bahwa Allah tidak memiliki sifat azali seperti al-ilm, al-ilmu, al-hayat, mendengar, melihat, al-basar, dan lain sebagainya dengan zatnya sendiri. Menurut mereka, Allah itu mengetahui, berkuasa, hidup, mendengar, dan melihatnya dengan zatnya sendiri. Yang terakhir, menurut aliran Qadariyah, akal manusia mampu mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Meskipun Allah tidak menurunkan agama, meskipun Allah tidak menurunkan nabi, dengan akal manusia, nanti manusia bisa menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, bila dicermati secara detail, meskipun tidak secara langsung, aliran Qadariyah ini nanti yang menginspirasi dari pemikiran-pemikiran aliran Mu'tazilah. Sedangkan Jabariyah bisa jadi pemikiran-pemikiran Jabariyah nanti menginspirasi lahirnya timbulnya aliran Asy'ariyah. Demikian saja penjelasan mengenai Jabariyah dan Qadariyah.
Apabila ada salah dan khilaf dalam penyampaiannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Ya, itulah tadi pemaparan materi tentang Jabariyah dan Qadariyah. Apabila ada yang masih belum jelas, bisa langsung datang ke salah diskusi atau melalui grup WA kita. Jangan lupa jika Anda menyukai, klik like dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.